Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah rahmatan lil alamin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik menghitung awal bulan Rabiul Awal tahun 1434 Hijriah dengan menggunakan metode kitab Badiatul Mithal. Jadi kitab Badiatul Mithal ini adalah kitab karangan Syekh Muhammad Maksum bin Ali Jombang yang merupakan menantu dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi kitabnya sudah saya sederhanakan di sini. Ini sudah berbentuk kitab atau buku-buku yang sederhana. Nanti diperlukan terutama di data-datanya, jadi menggunakan kitab ini. Nah, dalam melakukan perhitungan ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan konversi tanggal. Setelah itu menetapkan markas observasi atau pengamatan. Langkah ketiga adalah menetapkan data matahari. Kemudian langkah keempat menghitung saat matahari terbenam. Lalu langkah yang kelima merekap data matahari dan bulan saat matahari terbenam. Langkah berikutnya yang keenam adalah melakukan interpolasi data. Dilanjutkan pada langkah yang ketujuh menghitung waktu ijtima. Dan langkah 8 menghitung data matahari dan bulan. Serta langkah terakhir adalah kesimpulan. Anda tidak perlu pesimis dengan melihat langkah-langkah yang saya sebutkan ini. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu langkahnya biar bisa dimengerti dalam pengambilan tabel terutama, dan juga dalam menghitung dengan rumus-rumus yang ada di dalam kitab Badiatul Mithal ini. Mari kita mulai. Yang pertama adalah melakukan konversi kalender. Konversi kalender sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, di sini adalah mengkonversi kalender Hijriah ke kalender Masehi. Jadi tanggal 29 Syawal, karena kita akan menghitung awal Rabiul Awal, maka kita menghitung tanggal 29 Syawal 1434 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal, bulan, dan tahun berapa Masehinya. Ini yang harus kita cari dulu, sehingga nanti bisa ditemukan untuk menentukan awal bulan Rabiul Awalnya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, jadi menghitung tanggal 29 Syawal ini, yang pertama adalah tahun dan bulan dikurangi 1, jadi 1434 dikurangi 1 menjadi 1433. Syawal itu bulan kedua, 2 dikurangi 1 menjadi 1 bulan, sehingga menjadi 1433 tahun 1 bulan lebih 29 hari. Ini. Kemudian tahun yang sudah dikurangi 1 tadi dikalikan dengan 354,36666667. Kemudian semua hari dijumlahkan dapat berapa? 1433 dikali 354,36666667 menghasilkan angka 507807,433381 hari. Nah, ini banyak hari selama tahun 1433. Kemudian bulan, 1 bulan itu umurnya adalah 38 hari. Jadi karena Muharram ya, 38 hari. Ya, Muharram di sini umurnya adalah 30 hari. Kemudian 29 hari kita tambahkan jadi 507807 tambah 30 tambah 29, hasilnya adalah 5078664333811 hari. Ini jumlah hari selama
1433 tahun Masehi Hijriah. Kemudian setelah itu kita akan mencari hari dan pasarannya. Mencari harinya adalah jumlah ini dibagi 7. Jika ada koma kalikan 7, itulah nama harinya dimulai dari hari Jumat, karena Hijriah dimulai dengan hari Jumat. 507866 bagi 7 hasilnya 7255 2,3476255871. Nah, angka di belakang koma ini kalikan dengan 7, 0,3476255872 kali 7 hasilnya adalah 2,4 sekian. Berarti ini sisanya adalah 2. 2 kalau dihitung dari Jumat adalah Sabtu. Ya, dari 1, 2 Sabtu. Kemudian mencari pasarannya sama, jumlah dibagi 5 karena jumlah pasaran 5. Kalau ada koma di belakang angka itu, angka di belakang koma kalikan 5, itulah pasarannya dihitung dari legi. 507886,4333811 bagi 5 hasilnya 10153,28667622. Nah, ini dikalikan 5, 0,2866622 kali 5 hasilnya 1,433333811, berarti sisanya 1. Dengan demikian 1 itu kalau dihitung ya legi, maka di sini 1 legi. Berarti tanggal 29 Safar 1434 bertepatan dengan hari Sabtu legi. Nah, itu sudah ketemu harinya. Langkah berikutnya adalah kita mengkonversi ke Masehi. Jadi jumlah ditambah 227016 hari, ini merupakan selisih hari antara Masehi dengan Hijriah, dan ditambah dengan 13 hari koreksi Gregorius. Jumlahnya tadi 50866 tambah 227016 dan ditambah 13. Hasilnya adalah 73489,43381. Nah, jumlah akhir dibagi 365,25 karena 365,25 ini adalah jumlah hari selama 1 tahun Masehi. Kemudian jika ada angka di belakang koma dikalikan lagi dengan 365,25. Itu yang akan menjadi akumulasi jumlah hari dalam tahun Masehi. Nah, 73489,4333811 bagi 365,25 menghasilkan angka 2012,0340474 tahun. Angka di ini dikalikan lagi dengan 365,25 menghasilkan 12 hari. Jadi sisanya 12 hari. Ada 2012 tahun, sisa 12 hari. Langkah berikutnya adalah carilah bulan dan sisa hari dari akumulasi jumlah hari itu. Jadi di sini 12 hari. 12 hari itu belum nyampe 1 bulan. Jadi masih berjalan 12 hari. 1 bulan itu harus 29 atau 30. Oleh karenanya 12 ini bulannya 0. Jadi belum ada bulan karena baru hari. Nah, ini kan Januari ya. Januari itu 31 hari. Nah, ini belum nyampe 31 hari. Sehingga bulannya bulan 0. Nah, 12 hari 0 bulan. Tahun dan bulan ditambah 1. Tahunnya tadi 2012 ditambah 1 menjadi 2013. 0 tambah 1 jadi bulan ini, 0 tambah 1 sama dengan 1. Sehingga bulan ke-1 itu Januari. Jadi ada 2013 tahun ya. 2013 tahun lebih 12 hari. Maka 12 hari itu masuk bulan Januari. Jadi tanggal 29 Safar 1434 hari
Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2013 Masehi, hari Sabtu lagi. Nah, sudah selesai. Langkah pertama sudah kita lalui dengan sempurna. Langkah kedua adalah menetapkan markas observasi. Markas observasi ini terserah mau di mana. Cuman di sini saya mengangkat markas observasinya adalah Observatorium Jokotoli IAIN Madura. Nama markasnya, kemudian lintangnya P kecil di min 7 derajat 11 menit 58,2 detik lintang selatan, karena di sini selatan maka min. Bujurnya L besar berada di 113 derajat 28 menit 22,9 detik bujur timur. Kemudian tinggi HT tempat tinggi tempat ada di 46 meter di atas permukaan air laut. Ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah menetapkan data tanggal 12 Januari. Karena di dalam data tadi itu tanggal 12 Januari sesuai dengan konversi, maka yang perlu dicari adalah deklinasi matahari DM, equation of time E matahari jadi perata waktu, kemudian semi diameter matahari SDM, dan dip kerendahan UFO. Kerendahan UFO ini bisa dicari dengan 0,0293 kali akar HT jadi tinggi tempat 0,0293 kali akar 46. Lalu ada refraksi untuk 0 derajat. Ini rumus. Jadi deklinasi matahari tanggal 12 Januari itu min 21 derajat 45 menit 08 detik. Kemudian equation of time-nya adalah min 0 derajat 07 menit 59 detik. Nah, ini bisa dilihat di lampiran 14 dalam buku ini. Jadi di lampiran 14 buku ini. Semi diameter, kita ambil rata-rata semi diameter matahari itu adalah 16 menit. Jadi 0 derajat 16 menit. Kemudian dipnya sesuai dengan ketinggian tempat 0,0293 kali akar 46 menghasilkan angka 0 derajat 11 menit 554 detik. Jadi saya ulangi, untuk semi diameter matahari ini karena di Badiatul Misal tidak disediakan, maka kita ambil rata-rata. Jadi tetap 16 menit saja. Semuanya 16 menit. Kemudian refraksi untuk 0 derajat adalah 0 derajat 34 menit 30 detik atau 34,5 kalau ada di buku lain. Nah, ini. Nah, kembali ke sini, lampiran 14 itu bisa kita lihat. Nah, ini. Jadi ada daftar deklinasi dan equation of time rata-rata matahari. Karena tadi 12 Januari, maka 12 Januari di sini tanggal 12 Januari deklinasinya ini, dan equation of time-nya EOT atau E adalah ini. Itu cara pengambilan data. Jadi lihat di lampiran 14. Ini ada min 21 derajat 45 menit 08 detik deklinasinya. Kemudian equation of time-nya adalah min 7 menit. Nah, ini min 7 menit 59 detik. Karena kita berbasis derajat menit detik, maka derajatnya harus kita kasih 0. Jadi min 0 derajat 7 menit 59 detik. Itu penulisan atau kaidah penulisan dalam ilmu falak. Berikutnya kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu menghitung saat matahari terbenam tanggal 29 Safar 1434 Hijriah atau 12 Januari 2013. Jadi kita akan menghitung ketinggian matahari. Yang pertama ini ketinggian matahari atau HM. Rumusnya adalah 0 derajat dikurangi semi diameter matahari dikurangi refraksi 0 derajat dikurangi dip
atau kerendahan ufuk. Nah, SDM-nya atau semi diameternya tadi adalah 0 derajat 16 menit, kemudian refraksi nolnya 0 derajat 34 menit 30 detik, dan dipnya 0 derajat 11 menit 55,4 detik. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, jadi HM sama dengan 0 derajat dikurangi SDM, itu 0 derajat 16 menit, dikurangi refraksi 0 derajat 34 menit 30 detik, dan dikurangi dip 0 derajat 11 menit 55,4 detik. Hasilnya adalah min 1,0403888889. Ini adalah nilai desimal. Sementara kita diminta nilai derajat, maka tinggal klik tombol derajat yang ada di kalkulator kita, maka hasilnya adalah min 1 derajat 2 menit 25,4 detik. Jadi ketinggian matahari saat terbenam itu adalah min 1 derajat 2 menit 25,4 detik. Artinya sudah di bawah ufuk. Nah, berikutnya adalah kita akan menghitung TM. TM itu sudut waktu matahari. Sudut waktu matahari, jadi rumusnya cos TM kurung buka 2 kali min tan lintang tempat kali tan deklinasi matahari tutup kurung tambah buka kurung sin HM ketinggian matahari bagi buka kurung cos lintang tempat kali cos deklinasi matahari kurung tutup 3. Kita ketahui lintangnya adalah min 7 derajat 11 menit 58,2 detik. Kemudian deklinasinya adalah min 21 derajat 45 menit 8 detik. Dan HM-nya tadi min 1 derajat 2 menit 25,4 detik. Jadi data-data ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini dengan mengklik kalkulator shift cos. Jadi jangan lupa shift cos kurung buka 2 min tan lintangnya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali tan deklinasinya min 21 derajat 45 menit 8 detik tutup kurung tambah kurung buka sin HM-nya min 1 derajat 2 menit 25,4 detik bagi kurung buka cos lintang min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali cos deklinasi min 21 derajat 45 menit 8 detik tutup kurung. Kurung tutupnya 3. Sama dengan kemudian kita derajatkan, maka hasilnya adalah 94 derajat 1 menit 12,48 detik. Jadi inilah sudut waktu matahari ketika terbenam. Jadi sudut waktu diukur dari titik zenit ke posisi matahari ketika terbenam. Jadi 94 derajat 1 menit 12,48 detik. Setelah itu kita akan menghitung gurup. Gurup itu terbenam matahari, tapi LMT local mean time artinya waktu lokal. Waktu observatorium di Pamekasan. Rumusnya TM dibagi 15. Ya tinggal kita masukkan TM-nya yang sudah kita hasilkan tadi 94 derajat 1 menit 12,48 detik bagi 15 sama dengan 6 derajat 16 menit 4,83 detik. Jadi ini jam 6 sore karena kita baca misal ini jamnya menggunakan jam tengah hari.
Jadi jam 24-nya itu adalah jam ketika matahari pas istiwa di Senin, sehingga kalau sore adalah jam 6 sore. Ini waktu lokal. Nah, dari waktu lokal kita konversikan ke dari waktu lokal kita konversikan ke WIB. Jadi berapa grup WIB-nya? Di sini rumusnya adalah grup LMT ditambah equation of time ditambah kurung buka 2 BS bujur standar. Bujur standar itu adalah WIB WITA WIT, karena Indonesia dibagi 3 bujur standar. WIB itu 105, WITA 120, dan WIT 135. Kemudian BS ini dikurangi L bujur tempat atau bujur markas kurung tutup bagi 15 kurung tutup tambah 12. Kenapa ditambah 12? Karena untuk menyesuaikan dengan sistem waktu 24 jam. E-nya adalah min 7 derajat 7 menit 59 detik. Kemudian BS-nya karena WIB 105 dan bujur markasnya adalah 113 derajat 28 menit 22,9 detik. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 6 derajat 16 menit 4,83 detik ditambah min E-nya min 0 derajat 7 menit 59 detik ditambah kurung buka 2 105. Ini tidak usah kita derajatkan karena otomatis sudah derajat dengan sendirinya. Jadi 105 dikurangi 113 derajat 28 menit 22,9 detik kurung tutup bagi 15 kurung tutup tambah 12. Hasilnya ya sama dengan, kemudian klik tombol derajat, hasilnya 17 derajat 34 menit 12,3 detik. Artinya grup matahari WIB terjadi pada jam 17 lewat 34 menit lewat 12,3 detik waktu Indonesia Barat.